فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Al-Jurjani rahimahullah. Apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu? Yang mana? Yaitu al-mu'an'an dan mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan hadis mu'an'an? Maf'ul dari an-an, dan dia adalah periwayatan hadis dengan lafaz an tanpa penjelasan tahdid dengan sima'. Dan apa yang dimaksud dengan mu'allaq? Naam. Dia adalah hadis yang dihapus pada awal sanadnya. Satu atau lebih? Dan dia sebenarnya dari qismid dhaif. Bukan dari qism, yaitu kategori yang berserikat padanya sahih, hasan dan dhaif. Sebagaimana telah lalu penjelasannya. So, kita masuk pada pembahasan hadits al-afrad. Qala rahimahullah, al-afradu, dan dia secara bahasa adalah witir. Witir, ganjil. Dan hadis al-afrad dan juga dinamakan hadis gharib. Ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Qala wal afradu imma fardun an jami'ir ruwah. Bisa jadi
dia itu bersendiri, tunggal dari seluruh perawi. Dan ini dinamakan fardun mutlak. Wa huwa ma tafarrada bihi wahidun an kulli wahidin. Sawa'un kana tafarrud an thiqatin aw saduqin aw dha'ifin. Dan dia adalah yang bersendiri dengannya satu perawi dari seluruh perawi, baik itu bersendiri dari thiqah atau saduq atau dha'if. Wala yutabi'uhu ala dzalika sanad wala matan. Dan tidak mengikutinya akan hal sanad dan matan. Memang secara mutlak bersendiri secara mutlak, tanpa ada satupun yang mengikuti dia, baik pada sanadnya ataupun dalam matannya. Dan definisinya huwa ayyakuna at-tafarrud fi asli sanad, ay sahabi wa tarfuhu alladhi fihi sahabi. Dia adalah tafarrud, bersendiri pada asal sanad, yaitu sahabat, dan ujungnya yang padanya sahabat. Seperti misalnya contohnya hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Au min jihatin, atau tafarrud dari satu sudut pandang khasah yang tertentu. Maka ini tafarrud nisbi, tafarrud bernisbah, ditinjau dari satu sudut pandang. Dan dia tiga macam. Sebagaimana telah lalu dalam pelajaran kita Manzumatul Baiquniyah, ada yang ditakyid dengan thiqah, yaitu tafarrud seorang thiqah, walaupun ada yang meriwayatkan hadis itu dari du'afa, tapi dia hanya bersendiri dari orang-orang thiqah yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka ini namanya tafarrud an thiqah. Au an biladin, atau tafarrud dari satu negeri. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali dari negeri ini, dari negeri Makkah. Cuma ahlu Makkah yang meriwayatkannya. Dan ini bercampur, ada yang thiqah, ada dhaif. Satu orang atau dua orang atau lebih. Cuma tidak diriwayatkan hadis tersebut dari negeri yang lain, cuma dari ahlu Makkah atau ahlu Madinah atau seterusnya. Atau dengan perawi tertentu, baik dia disekutuai dengan sebagian du'afa atau tidak. Nahu tafarrada bihi ahlu Makkah, seperti contohnya bersendiri dengannya ahlu Makkah. Ini dinamakan tafarrudul buldan, tafarrud al-buldan. Yaitu ada seorang imam menjazm, mentamsis bahwasanya bersendiri ahlu Makkah dalam meriwayatkan hadis tersebut, baik itu satu orang ataukah lebih dari penduduk Makkah. Al-Jurjani melanjutkan fala yudha'afu illa ayyurada bihi tafarrudu wahidin minhum, maka tidak didoibkan kecuali apabila dimaksudkan dengannya bersendirinya satu orang di antara mereka. Ini fihi nazar.
bahkan bersendirinya seorang pria atau seorang perawi, ini ada kemungkinan dari 3 kondisi. Bisa sahih apabila dia thiqah, hasan apabila dia saduq, atau dhaif, tergantung dari kondisi perawinya, walaupun dia bersendiri. Nah, tidak mutlak pasti didhaifkan, kecuali dia menyelisih yang lain yang lebih kuat, mungkin bisa jadi dihukumi dengan syadz. Nah, adapun hanya mujarrad bersendiri perawi dalam periwayatan satu hadis, maka tidak pasti dia itu dhaif. Tapi dilihat kondisi perawi tersebut, apakah yahmilu tafarrud, boleh, layak dan mampu untuk bersendiri dari perawi yang kokoh, yang thiqah, yang kuat hafalan, ataukah tidak. Dan contoh-contohnya, telah lalu pada pelajaran Baiquniyah. Kita masuk mudraj. Al-mudraj secara bahasa adalah idkhal. Memasukkan. Dan mudraj sebenarnya termasuk dari qismud dhaif. Tidak berserikat padanya pada asalnya sahih dan hasan. Karena dia bisa jadi kekeliruan dari perawi, atau lupa, atau dengan tujuan menafsirkan tafsir wa huwa tahannuf misalnya. Wa huwa ta'abbud, tahannuf wa huwa ta'abbud, yaitu beribadah. Atau ikhtibar, yaitu menguji murid. Sengaja dilakukan hal itu dalam rangka pengujian, tapi dengan syarat dia mesti menjelaskan setelah selesai tujuan tersebut. Atau bisa jadi ala sabil wad', pemalsuan hadis. Idraj secara istilah huwa ma ghayyara siyaqu isnadihi wa udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Dia adalah yang diubah konteks sanadnya atau pola sanadnya dan dimasukkan pada matannya yang bukan bagian darinya tanpa pemisah. Maka masuk idraj pada sanad dan matan. Jadi hakikat perkaranya dia bukan hadis. Dia hanya dimasukkan dalam hadis yang bukan bagian darinya. Dan yang memasukkan bisa jadi sahabat, bisa jadi selainnya dari para perawi. Sahabat pamandunahum. Seperti misalnya, dan dia terbagi menjadi 3, yaitu idraj fi bidayatil matan, pada awal matan, seperti asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, atau pertengahan matan seperti kana yatahannath, wa huwa ta'abbud, dan dia adalah beribadah. Ini huwa ta'abbud adalah idraj dengan tujuan tafsir. Atau pada akhir sanad atau matan, pada akhir matan, seperti hadis Abu Hurairah, lil abdil mamluk ajran, untuk
hamba sahaya itu punya 2 pahala. Sampai pada akhir sanad, laulal jihad wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kalaulah bukan jihad dan haji serta berbakti kepada ibuku, niscaya aku senang untuk meninggal dalam keadaan aku sebagai budak. Maka lafaz terakhir ini la ahbabtu laulal jihad sampai akhir ini mudraj dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada akhir sanad, contoh pada akhir sanad. Dan ini yang paling banyak. Berkata Al-Jurjani rahimahullah, wal mudraju huwa ma udrija fil hadits min kalami ba'dir ruwah. Dan mudraj adalah yang dimasukkan dalam hadis dari sebagian ucapan atau dari ucapan sebagian para perawi. Nah, masuk sahabat pamandunahum sebagaimana telah lalu contohnya. Dan tanpa fasl, tanpa pemisah yang bisa dibedakan antara hadis dan ucapan perawi. Fa yudhannu annahu minal hadits, sehingga disangka dia itu termasuk bagian dari hadis. Disangka bahwasanya dia termasuk dari hadis. Orang yang membacanya atau orang yang mendengarnya menyangka itulah hadis. Padahal hakikat perkaranya bukan termasuk dari hadis tersebut. Au udrija matnani bi isnadaini, atau dimasukkan idraj 2 matan pada 2 sanad atau dengan 2 sanad. Dan yang benar sebagian matan pada matan hadis yang lain, sebagian matan pada matan hadis yang lain. Berkata Ibnu Shalah, ayudraja fi matnil hadis ba'du matnil haditsin akhar mukhaliful awal fil isnad, yaitu dimasukkan pada matan hadis sebagian matan hadis yang lain. Jadi 2 hadis dimasukkan yang berbeda dengan matan yang pertama dalam sanadnya. Berbeda sanad dengan yang matan hadis yang pertama. Jadi 2 hadis digabungkan. 2 matan hadis digabungkan. Hadis yang pertama itulah yang diambil sanadnya, dan matan hadis yang kedua tidak dimasukkan sanadnya, tidak ada sanadnya. Dijadikan seakan-akan menjadi satu matan dengan sanad yang pertama. Contohnya adalah disebutkan sini, kariwayat Sa'id bin Abi Maryam an Malik. Seperti riwayat Sa'id bin Abi Maryam dari Malik. Dan Sa'id bin Abi Maryam dari Malik, Imam Malik dari Zuhri dari Anas, dari hadis Anas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala tanafasu. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling membelakangi. Sampai sini hadis Anas. Dan tambahan wala tanafasu, janganlah kalian saling bersaing. Ini tambahan dari hadis Abu Hurairah. Tambahan dari hadis Abu Hurairah.
Jadi tambahan la tanafasu ditambahkan atau dimasukkan oleh Sa'id bin Abi Maryam dari matan hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah. Nah, ditambahkan oleh Sa'id bin Abi Maryam dari jalur dari matan hadis yang lain yang beda juga sanadnya. Dari Malik, dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah, la tajassasu wa la tahasadu wa la tanafasu. La tajassasu wa la tahasadu wa la tanafasu. Nah, wala tahasadu. Jadi tambahan wala tanafasu ini idraj. Qala adraja Ibnu Abi Maryam fihi wala tanafasu min matni haditsin akhar. Jadi Ibnu Abi Maryam, Sa'id bin Abi Maryam memasukkan padanya wala tanafasu dari matan hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah. Lalu penyebutannya beda sanad dan dimasukkan matan dari dua hadis. Berbeda juga sahabat. Yang satu dari Anas bin Malik, yang satu dari Abu Hurairah. Dan ini termasuk dhabt ahlul hadis, bagaimana mereka ketelitian ahlul hadis. Aw inda rawi tarfun min matnin wahidin bi sanadi syaikhin ghairi sanadil matnin fayarwihi ma anhu bi sanadin wahidin fayasirul isnadani isnadan wahidan. Dan ini dinamakan isnad atau idraj matan. Atau di sisi perawi ujung dari matan, dari satu matan dengan sanad guru berbeda dengan sanad matan yang lain, lalu dia meriwayatkan keduanya dengan satu sanad. Beda sanad tapi dia satukan. Dia kumpulkan dan satukan padahal berbeda. Sehingga menjadi dua sanad yang kalau diteliti ada perbedaan. Dekat-dekat tapi beda. Menjadi satu sanad. Dua sanad menjadi satu sanad. Dan ucapan Ibnu Salah lebih jelas tentang hal ini. Berkata Ibnu Salah, ayyakuna matnu hadits inda rawi bi isnadin lahu illa tarafan minhu fa innahu indahu bi isnadin tsani fayudrijuhu min ar-ruwati anhu ala al-isnadil awwal wa yahdhifu al-isnad ats-tsani wa yarwi jami'ahu bi isnadil awwal. Nah, berkata Ibnu Salah, contohnya adalah matan hadis di sisi seorang perawi dengan sanadnya, kecuali bagian ujung darinya dengan sanad yang kedua. Jadi dua hadis dan sanadnya kecuali bagian akhir. Lalu dia masukkan, menggabungkan dari perawi darinya untuk satu sanad dan menghapus sanad yang kedua, sehingga dia meriwayatkan seluruhnya dengan sanad yang pertama dan menghapus sanad yang kedua. Nah, contohnya hadis Ibnu Uyainah dan Zaidah an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujr. Hadis Ibnu Uyainah dan Zaidah dari Asim bin Kulayb dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tambahkan pada akhirnya bahwasanya dia datang pada musim dingin dan melihat mereka mengangkat tangan-tangan mereka di bawah kain-kain mereka.
Nah, yang tampak ini yaitu hadis tentang mengangkat tangan ketika takbir. Sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Kemudian datang lagi ketika musim dingin mereka mengenakan pakaian yang tebal sehingga mereka mengangkat hanya sampai sejajar dengan dada mereka. Di bawah kain-kain selendang mereka yang mereka tutupi badan-badan mereka karena kedinginan di musim dingin. Sementara yang benar adalah riwayat dari Asim dari ayahnya dari Abu Wa'il. Dari Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr hanya sampai pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan sampai sejajar dengan telinganya. Adapun tambahan di musim dingin maka riwayat Asim dari Abdul Jabbar bin Wa'il an ba'di ahlihi an Wa'il bin Hujr. Dari Asim dari Abdul Jabbar ibni Wa'il dari sebagian keluarganya dari Wa'il bin Hujr. Jadi berbeda sanadnya, ada tambahan perawi. Walaupun sahabatnya sama, Wa'il bin Hujr. Jadi ini idraj fil isnad. Perubahan atau tambahan pada sanad. Takdir pada sanad. Qala aw yasma'u haditsan wahidan min jama'atin mukhtalifina fi sanadihi wa matnihi fayudriju riwayatahum 'ala al-ittifaqi wa la yadhkuru al-ikhtilaf. Atau dia mendengar satu hadis dari jamaah yang berbeda-beda, banyak gurunya dalam hadis tersebut. Pada sanad dan matannya. Dan yang benar tanpa matannya. Kenapa? Karena tidak ada contoh yang disebutkan oleh Ibnu Salah kecuali pada sanad saja. Maka dia pun memasukkan riwayat-riwayat mereka secara sepakat, dijadikan sama, disatukan. Dan dia tidak menyebutkan perselisihan dari sanad-sanad tersebut, padahal ada perbedaan. Nah, contohnya Ibnu Mahdi dan Muhammad bin Katsir meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Mansur dan A'mash, serta Wasil Al-Ahdab dari Abu Wa'il, dari Amr bin Syarahbil an Ibnu Mas'udin. Qultu ya Rasulullah ayu dambin a'zam al-hadits. Jadi Ibnu Mahdi dan Muhammad bin Katsir dari Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur dan A'mash dan Wasil. Mansur, A'mash dan Wasil, 3 orang. Dari Abu Wa'il dari Amr bin Syarahbil dari Ibnu Mas'ud. Sementara Wasil Al-Ahdab meriwayatkan dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud mubasyarah tanpa menyebutkan Amr bin Syarahbil antara mereka. Jadi perbedaan. Sebenarnya 3 rawi ini yaitu Mansur dan A'mash sepakat meriwayatkan dari Abu Wa'il dari Amr bin Syarahbil dari Ibnu Mas'ud. Adapun Wasil Al-Ahdab dia meriwayatkan dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud langsung tanpa Amr bin Syarahbil. Jadi langsung dia disatukan dan tanpa menyebutkan perbedaan antara perawi-perawi tersebut. Dia langsung mengatakan dari Mansur, A'mash dan Wasil Al-Ahdab dari Abu Wa'il dari Amr bin Syarahbil. Sementara Wasil tidak meriwayatkan
demikian, dia meriwayatkan dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud langsung. Adapun A'mash dan Mansur meriwayatkan dari Abu Wa'il, masih ada Amr bin Syarahbil dari Ibnu Mas'ud. Maka kesimpulannya bahwasanya hadis mudraj itu asalnya masuk dalam kategori hadis dhaif. Maka penulis keliru ketika memasukkan dia dalam kategori yang berserikat padanya hadis sahih, hasan dan dhaif. Qala wa ta'ammud kullu wahidin min ats-tsalatsa haram. Dan sengaja melakukan masing-masing dari tiga yang disebutkan ini. Yang pertama, yang kedua, mudraj. Pada matan, pada sanad, atau menggabungkan tanpa memperjelas, semuanya haram. Ucapan beliau ats-tsalatsa kembali kepada sanad sehingga beliau mengeluarkan matan, idrajul matan, dan ini tidak benar. Bahkan dalam matan juga idrajul matan juga tidak boleh. Hanya saja idraj dalam matan lebih ringan daripada idraj pada sanad. Demikian apabila dalam rangka tafsir, ya tahannat, yakni ta'abbud misalnya, penafsiran dan penjelasan makna, maka boleh dan tidak haram. Dan ucapan beliau haram apabila karena waham dan khata', ketidaksengajaan, kekeliruan, tidak haram. Hanya saja apabila dia sering terjatuh dalam hal tersebut, maka akan mencacatkan dhabtnya, hafalan dia. Dan bisa jadi syadz dan mungkar sesuai dengan kadarnya. Adapun dilakukan itu dengan sengaja dengan tujuan ikhtibar, yaitu menguji murid misalnya, maka ini boleh dengan syarat dijelaskan setelah selesai tujuan tersebut. Maka mengatakan secara mutlak ta'ammud, sengaja melakukan hal tersebut adalah haram secara mutlak, fihi nadhar, karena di sana ada yang seperti ikhtibar lil haja, maka ini tidak haram. Kecuali apabila tanpa lupa, tanpa kekeliruan, bukan juga tafsir, atau tanpa ikhtibar, bukan niat untuk menguji murid, maka ini masuk dalam bab wadha', pemalsuan hadis. Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya hadis tersebut terdapat padanya mudraj? Yang pertama adalah dengan pengakuan pengakuan perawi sendiri, wa qultu ana, dan aku katakan sendiri, dan aku katakan saya, misalnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa qultu ana, dan aku katakan. Ini jelas. Atau tansis dari imam mentansis bahwasanya ini idraj. Yang ketiga adalah istihalah, mustahil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Seperti hadis Abu Hurairah yang ditambahkan lil abdil mamluk ajran, dan tambahan laula jihad wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kalau bukan karena jihad, haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku senang untuk meninggal dalam keadaan aku sebagai budak. Kenapa? Karena kenabian dan ubudiyah itu bertentangan dengan, yaitu kenabian dengan perbudakan itu bertentangan dan bertolak ke belakang. Demikian birru ummi, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya meninggal dalam keadaan beliau masih kecil. Maka tampaklah bahwasanya ini bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tambahan dari atau ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nah, dengan ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis mudraj. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.